Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah ya. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mewujudkan persatuan dan kebanggaan bagi bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Era kebangkitan nasional merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan atau nasionalisme yang dulu masih bersifat kedaerahan berganti menjadi bersifat nasional. Rakyat Indonesia menyadari bahwa tanpa ada rasa persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa, tidak akan mungkin akan meraih kemerdekaan. Jadi nanti di sini akan kita bahas 3 poin penting. Yang pertama adalah mewujudkan persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah nilai dari semangat nasionalisme dan patriotisme di era kebangkitan nasional. Kita bahas dulu poin pertama, yaitu mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Maka persatuan pada hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak pecah. Adapun mewujudkan persatuan merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang ketiga. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea kedua. Pada tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia, yang paling menonjol ialah yang pertama, perasaan senasib. Nah, perasaan senasib ini sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah daerah tertentu. Tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang kedua adalah adanya kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian tahap pembinaan persatuan lainnya adalah adanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Tahapan pembinaan persatuan selanjutnya adalah adanya proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan ini yang telah diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan bagian dari titik puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Kita lanjut ke nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada nilai religius. Di dalam nilai religius ini terdapat sebuah kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Adanya sikap hormat menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup yang berdaulat. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini di dalamnya terdapat mengakui persamaan derajat, persamaan hak,
dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Kemudian adanya saling mencintai, menghormati antara sesama manusia. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Lanjut ke nilai produktivitas. Artinya, perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Adanya sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Selanjutnya, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya masuk ke nilai keseimbangan. Nah, di sini diharapkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara yang profesional, tidak memaksakan kehendak orang lain, saling toleransi, tolong-menolong, dan hidup rukun. Di sini juga diharapkan bisa menyeimbangkan antara kehidupan jasmani dan rohani. Nilai selanjutnya adalah nilai demokrasi. Nilai demokrasi diartikan sebagai kedaulatan berada di tangan rakyat. Berarti setiap rakyat memiliki kebebasan dan bertanggung jawab. Nilai yang keenam adalah nilai kesamaan derajat. Sebagai warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Artinya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan hak asasi manusia yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, kemudian perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Nilai yang terakhir adalah nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih independen, tidak terkontaminasi dalam kekuatan politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum atau equality before the law dapat terwujud. Nah, itulah tadi kita telah simak tentang pembahasan mewujudkan persatuan Indonesia. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Bagaimana perilaku kalian yang menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia? Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Modal utama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Wujud dari kebanggaan kalian terhadap bangsa Indonesia dapat diwujudkan melalui sikap dan perilaku, entah itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan terbesar yaitu lingkungan bangsa dan negara. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah nilai dan semangat nasionalisme dan patriotisme di era kebangkitan nasional. Semangat kebangsaan merupakan daya dorong dan motivasi yang berperan kuat dalam tahap perjuangan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan pembangunan segala bidang. Semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan dengan adanya sikap nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Warga negara yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi akan memiliki nasionalisme dan patriotisme yang tinggi pula. Semangat nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan satu keturunan, senasib dan sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme atau kesadaran nasional juga dapat diartikan sebagai kesadaran keanggotaan suatu bangsa secara bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, mengisi kekuatan bangsa. Kesadaran nasional ini telah muncul pada saat munculnya Budi Utomo. Dari situ, penderitaan rakyat Indonesia dengan adanya penjajahan telah bangkit.
hingga muncul pemberontakan dalam diri jiwa bangsa Indonesia, seluruh jiwa bangsa Indonesia untuk bersama-sama melawan penjajah. Kita lanjut ke pengertian semangat patriotisme. Nasionalisme yang dapat menimbulkan perasaan cinta kepada tanah air disebut patriotisme. Istilah patriotisme berasal dari kata patriot yang berarti pecinta atau pembela tanah air. Patriotisme diartikan sebagai semangat atau jiwa cinta tanah air yang berupa sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran bangsanya. Patriotisme tidak hanya cinta kepada tanah airnya saja, tetapi juga cinta bangsa dan negara. Kecintaan terhadap tanah air tidak hanya ditampilkan saat bangsa Indonesia terjajah, tetapi juga diwujudkan dalam mengisi kemerdekaan. Alhamdulillah, demikian tadi pemaparan tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Jika kalian telah berhasil menyimak sampai akhir video, silahkan tuliskan identitas di kolom komentar ya. Untuk latihan pemahaman kalian bisa dilihat di e-learning. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.